Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kitalah yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu maghrib ini. Saatnya manusia disuruh bersujud, kita bersujud. Sementara manusia lain tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kita patut syukuri diri kita karena kita di hadapan Allah dengan nikmat Allah bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, yaitu dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk seluruh manusia untuk diikuti. Siapa yang mengikutinya dengan baik mendapat jaminan dari Rasulullah bahwa di yaumil qiyamah dia termasuk orang yang lulus, orang yang sukses. Mudah-mudahan kita juga menjadi manusia yang dikatakan oleh Nabi menjadi sukses karena mengikuti beliau. Juga salawat dan salam untuk keluarganya, untuk para sahabat, kemudian para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Hari ini mau kita membahas fikih muyasar. Sebelumnya saya minta maaf karena 2 pekan yang lalu kita tidak mengadakan taklim karena terbentur Idul Adha, dan satu terbentur karena apa? Terbentur karena bisnis. Jadi mohon maaf, hari ini bisa kita laksanakan seperti biasa. Pada ahad keempat ini gilirannya fikih yang diambil dari kitab fikih muyasar, yaitu fikih yang ringkas tetapi cukup memadai untuk kita amalkan. Nah, kita sudah sampai kepada bab tentang imamah. Siapa yang berhak jadi imam di dalam sholat? Kemarin kita sudah sampaikan pada poin selanjutnya, kita pada bagian ketiga tentang orang yang makruh menjadi imam. Orang yang makruh menjadi imam. Berikut ini orang-orang yang makruh menjadi imam. Yang pertama adalah orang yang banyak melakukan kesalahan logat. dari kekeliruannya dalam membaca Al-Quran. Ini
ini untuk selain Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun. Berarti surat-suratnya kalau dia salah, tidak fasih dalam membacanya, kemudian sampai mengubah maknanya, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kalau ada jamaahnya banyak yang fasih, tetapi kalau yang ada di jamaah itu di masa tempat rutin tidak ada yang fasih, semuanya logatnya pada keliru, ya dipilih yang sedikit kekeliruannya. Nah, kalau dipaksakan menjadi imam yang salah mengucapkan, padahal ada yang lebih baik, maka jamaah itu tidak sah. Karena hadis Rasulullah SAW secara umum, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Qari, orang yang biasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mengimami satu kaum, sementara mereka kaumnya itu membenci imam tersebut, entah karena bacaannya, entah karena akhlaknya, entah karena kelakuannya atau perbuatannya yang menurut Islam terkategorikan sebagai fasik, sehingga dia dibenci oleh yang sholat bersama dia. Apa perbuatan yang dikategorikan sebagai fasik? Misalnya dia melakukan dosa-dosa, misalnya berjudi imamnya. Imam berjudi, ada nggak? Nah, yang paling jelas imamnya perokok. Sepakat para ulama, imam perokok tidak boleh jadi imam. Ada yang merokok di sini? Kalau seseorang diketahui merokok, dia tahu sendiri, mungkin nggak boleh menyebarkan, dia tahu sendiri simpan. Ketika jadi imam, yang tahu itu makruh terhadap imam dia, maka dia boleh tidak sholat di belakang imam yang perokok yang sudah tahu. Kalau dipaksakan berarti kesepakatan ulama bahwa sholatnya tidak sah, sholat jamaahnya. Karena ada hadis Rasulullah, talasatun la tartafi'u sholatum fawqa ru'usihim shibron, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada 3 orang yang sholat, mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka, yakni tidak diterima, karena amal soleh itu naik. Yas'adu ilahil kalimat soleh wal amalu soleh yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, dan amal soleh diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang angkat? Malaikat. Nah, ada salah satu seseorang yang sholatnya tidak akan sampai, tidak diterima, tidak diangkat, itu seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, wahum karihun.
maka imam mau tidak mau harus dipilih, dimusyawarahkan di antara orang yang sholat di suatu masjid atau musola. Ini musyawarah bukan main menang-menangan, musyawarah berdasarkan syariat. Siapa yang paling baik? Jarang ya musyawarah di satu masjid. Jarang. Tiba-tiba ditunjuk. Kalau ditunjuk itu bagus. Misalnya DKM mencari imam siapa nih yang hafiz, udah ditunjuk dia. Ternyata dia yang paling bagus, itu yang paling baik begitu. Tetapi kalau tidak begitu, imam yang biasa dorong-dorongan itu di satu masjid, nah sebaiknya dimusyawarahkan. Jadi kalau kaumnya tidak suka sama dia, tidak sukanya syari ya, tidak sukanya bukan karena like and dislike, bukan karena suka atau tidak suka semata, tapi berdasarkan syariat. Misalnya dia melanggar aturan syariat atau bacaannya tidak bagus, ada yang lebih bagus. Nah itu berarti sholat jamaah itu tidak sah, karena imamnya jadi imam ini gitu. Memaksakan diri menjadi imam tidak boleh, karena imam itu tanggung jawab berat. Para sahabat kebanyakan tidak mau menjadi imam, ya. Para sahabat kebanyakan tidak mau. Contohnya Abu Bakar, tidak mau dia. Tapi karena ketentuan syariat harus dia, ya dia mau, jadi terpaksa mau. Tapi kalau ditanya dirinya, rata-rata sahabat tidak mau jadi imam. Nah, lain dengan orang sekarang. Saya deh berebut jadi imam. Sementara kepastiannya belum tentu. Yang ketiga, orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf. Nah itu seperti ada saudara kita dari daerah tertentu tidak bisa menyebut apa? Menyebut fa nggak bisa. Jadi dia pa aja, ada pa. Ada. Atau yang tidak menyebut ain, tidak bisa menyebut ain. Banyak orang tidak bisa menyebut ain dari satu wilayah tertentu di Indonesia ini. Udah nggak belajar, jadi nyebut alhamdulillah rabbil alamin. Nah itu kan banyak begitu. Orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Demikian juga orang yang gagap dalam mengucapkan sebagian huruf, seperti orang yang mengulang-ulang huruf fa, atau orang yang mengulang-ulang huruf ta, dan yang semisalnya. Ini untuk surah selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya salah, mengucapkan batal sholatnya, tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun. Dan orang yang sholat di belakangnya lebih pasti membaca Al-Fatihah, maka dia batal juga. Sholat berjamaahnya ya, sholat berjamaahnya. Karena sholat orang-orang yang berjamaahnya masing-masing bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berjamaahnya bisa tidak sah. Nah itu 3 perkara. Ada banyak lagi dalam tinjauan fikih yang lain. Orang-orang yang makruh menjadi imam. Tapi kita sebutkan 3 aja. Pada bagian keempat, kita masuk kepada bagian baru, posisi imam dari makmum. Posisi imam dari makmum. Nah ini kita kan sering melihat tuh, kalau orang sholat berdua, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Itu sering kejadian. Atau makmumnya
mendekat kepada imam tapi berjarak. Gitu. Nah, menurut sunnah yang benar bagaimana? Yang sunnah adalah posisi imam di depan makmum sehingga makmum berdiri di belakang imam bila jumlah mereka 2 orang atau lebih. Jumlah makmum 2 orang atau lebih. Posisi imam di belakang, posisi imam di depan, makmum di belakangnya. Karena Nabi SAW apabila berdiri untuk melaksanakan sholat menjadi imam, maka beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduma an yaminihi wal akhar an yasarihi wa khadha bi aydihima hatta aqamaha khalfahu. Artinya bahwa Jabir dan Jabbar radhiyallahu anhu berdiri salah satunya di sebelah kanan Nabi dan yang satunya lagi di sebelah kiri sejajar. Nabi 1 orang di kanan, 1 orang di kiri sejajar sebelum mulai sholat. Maka Nabi mendorong keduanya sehingga berada di belakang Nabi. Maka beliau memegang tangan keduanya sehingga mendirikannya keduanya di belakang Nabi. Itu hadis pertama. Jadi kalau jamaahnya 2 orang, maka di belakang keberadaannya. Nah, bagaimana posisi yang di belakang itu bersama imam? Posisi orang di belakang imam harus persis ada yang di belakangnya. Maksudnya 2 orang di belakang 1 persis di belakang 1, yang satunya lagi di sebelahnya. Jangan imam berdiri sementara siapa yang di belakangnya benar nggak jelas, dibagi 2 setengah-setengah. Itu nggak benar. Ya, diperhatikan. Imam berdiri misalnya begini. Makmum, imamnya di sini. Itu nggak ada yang di tengah, nggak ada yang persis di belakang imam itu. Kalau saatnya imamnya salah misalnya salah satu fungsi makmum salah, siapa yang membetulkan? Ini 2 ragu, yang betulkan siapa nih? Apakah orang sini dia nggak persis di belakang? Apa yang sini orang nggak persis di belakang? Dari awal mesti imamnya mesti di sini. Yang betulnya pasti dia. Yang ganti kalau dia batal pasti dia. Yang ingatkan pasti dia. Orang yang di belakang imam persis. Tidak boleh di setengah-setengah. Nah, makanya kita berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan sholat. Karena Rasulullah berkata, sawu sufakum, urusan sop aja mesti rapat. Karena itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Imam mesti. Nah, kalau ada 3-nya di sini, nah imam tetap di sini, persis di belakang, di depan orang yang siapa yang bakal menggantikan. Oh, kita berpikir, kan imam belum tentu salah, belum tentu batal. Iya, belum tentu batal memang. Ya jangan sampai imam disengaja batal lu. Untuk diharapkan oleh jamaahnya, enggak. Tapi antisipasi kita dan ketentuan ini mengikuti syariat. Jangan sholat ini dibuat asal-asalan.
bagaimanapun sholat, apalagi berjamaah, tertib dengan aturannya. Maka berusaha kita menjadikan sempurna sholat kita. Yang kita tahu kita laksanakan, yang belum tahu mudah-mudahan Allah memberitahu dalam kesempatan lain lewat kajian-kajian kita. Nah, fungsi di belakang imam itu penting sekali. Nah, kebanyakan kalau di suatu masjid yang belum tersusun rapi, imam salah satu kali aja sudah langsung menyaut dari sebelah kiri, sebelah kanan, dari belakang bahkan. Padahal imam untuk diingatin berapa kali? Satu kali salah dia, biarkan dia salah sampai dia ingat. Sekali coba lagi diulang, masih salah, sampai 3 kali baru deh diingatkan. Kita luruskan bacaannya. Tapi kalau baru 1 kali imam seolah-olah lupa, berhenti lama, itu tandanya dia mesti diingatkan. Begitu juga kesalahan-kesalahan dalam rukun-rukun yang lain, seperti ruku, sujud, dan seterusnya. Jadi yang di belakang imam itu adalah orang yang lebih paham daripada jamaah yang lain. Artinya kalau imam yang paling paham, yang kedua pahamnya adalah harus orang yang lebih paham dari yang lain setelah imam. Kemudian hadis yang lain berdasarkan riwayat Anas bin Malik, manakala Nabi SAW sholat di rumahnya, maka Nabi thumma ya'um Rasulullah wa naqumu khalfahu fasalli bina. Kemudian Rasulullah menjadi imam dan kami berdiri di belakang beliau, lalu beliau sholat mengimami kami. Ini kalau sholat berdua, makmumnya berdua atau lebih, maka kami berdiri di belakang beliau, riwayat Anas. Nah, sementara makmumnya 1 orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan persis, sejajar. Kata orang kalau 2 ini sejajar, yang imamnya siapa tuh? Ya pastilah orang yang mengerti syariat, imamnya pasti yang sebelah kiri, bukan di sebelah kanan makmumnya, di sebelah kiri. Makmumnya di sebelah kanan, makmumnya di sini, sebelah kanan. Pasti sudah tahu dah, makmumnya sebelah kanan, imamnya sebelah kiri. Nggak bakal ketukar karena tata caranya begitu. Jadi kalau makmumnya sendiri 1 orang, maka dirinya sejajar dengan makmumnya di sebelah kanan. Nah, tetapi dalam riwayat lain, kalau imamnya 2 orang, makmumnya 2 orang, Rasulullah berdiri di tengah-tengah. Ada keterangan hadis berdiri, makmumnya 2 orang, Rasulullah berdiri di tengah-tengah. Dalam keterangan para ulama, itu karena darurat tempatnya, nggak dipraktekkan dalam keadaan luas tempatnya. Nah, jadi seolah-olah bertentangan. Tadi kalau makmumnya berdua berdiri di belakang Nabi, sementara ada hadis kalau makmumnya berdua seolah-olah Nabi di tengah-tengah, jadi sejajar 3-3,5. Nah, kata para ulama, ini kalau tempatnya darurat sempit. Nah, maka tidak ada pertentangan dengan dari hadis yang tadi, bahwa kalau makmum berdua, imamnya di depan dan jamaah
dua orang ini di belakang. Boleh sejajar mereka, terus Nabi berdiri tengah imamnya kalau tempatnya darurat sempit. Hakadha ra'aitu Rasulullah fa'ala. Begitulah Nabi melakukannya, dan begitu pula yang saya lihat menurut keterangan Ibnu Mas'ud. Terus bagaimana sop wanita? Sop wanita. Kalau wanita sholat bersama kaumnya, maksudnya imamnya adalah wanita juga, jamaahnya wanita semuanya, berarti imamnya sejajar dengan jamaahnya. Tidak mengambil hadis yang oleh Rasulullah dikhususkan bagi laki-laki. Jadi imamnya ada sejajar, berdiri di tengah-tengah, sejajar. Terus kalau sholat bersama kaum laki-laki, apa yang terbaik bagi wanita dalam mendirikan shop? Dalam keterangan Nabi, Abdulus Sufuf, pertama Ar-Rijal, kemudian Al-Fal, kemudian An-Nisa. Sebaik-baik shop adalah laki-laki, kemudian wanita, kemudian anak-anak, kemudian para wanita. Ini belum bisa diterapkan oleh kita di sini, karena anak-anak ribut. Umur anak dibawa ke masjid berjamaah. Apa? Ada yang dibawa ke balita atau di atas balita? Dibawa ke masjid. Iya. Nah, sebaiknya orang tua yang membawa anaknya ke masjid sudah dididik, sudah ditarbiyah, mengerti tentang adab-adab di masjid, sehingga ketika dia di masjid tidak mengganggu orang, tidak mengotori, tidak bercanda. Itu catatannya orang yang membawa anak-anak. Anak-anak yang dibawa ke masjid sebaiknya sudah mengerti bagaimana tata cara dan adab, sehingga dia tidak mengganggu. Sehingga apabila kita mencari kesempurnaan, shopnya di tengah-tengah, laki-laki dulu baru anak-anak, dia tertib. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa begitu, anaknya masih lari-larian, nah itu mengganggu orang yang sholat. Ada yang menggendong anak. Nah, kalau menggendong itu selama tidak mengganggu boleh. Nah, tapi kita ya seperti anak-anak masuk ke shop, bapak-bapak tengah-tengah banyak, itu tidak baik, karena bertentangan dengan hadis Nabi. Sebaik-baik shop adalah anak-anak di belakang. Kalau seandainya dia takut mengganggu, dijagain sama bapaknya, maka dirinya bapaknya sebaiknya di paling kanan atau paling kiri, bukan di tengah-tengah. Kita nggak tertib ya, kita belum tertib. Apalagi anaknya nangis, waduh, sholat jadi cepetin. Ustaz Aziz mempercepat sholatnya karena ada suara anak tangisan. Ini namanya tidak afdol, bukan haram, bukan batal, tapi tidak afdol. Rasulullah mengatakan afdolus sufuf, sebaik-baiknya shaf. Pertama laki-laki, kedua anak-anak, kemudian wanita. Nah, anak-anak laki-laki, karena ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ketika sampai kepada perempuan dan anak-anak, termasuk anak-anak di depan ibu-ibu, wanita dewasa paling belakang. Ada tirai, di depannya anak-anak, di belakang paling belakang wanita. Nah, biasanya ibu-ibu nggak mau,
Anak-anak tetap di belakang, anak-anak perempuan di belakang, padahal semestinya anak-anak dulu baru ibu-ibu di belakang. Keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, sofaftu ana wal yatim wara'ahu wal azuzu min wara'ina. Aku dan anak yatim yaitu Dumairah bersop di belakang Nabi. Waktu itu Anas bin Malik masih anak-anak, masih belum dewasa lah. Sementara wanita tua itu, neneknya Anas, namanya Mulaikah, di belakang kami. Jadi jelas ya, laki-laki, anak-anak, laki-laki, terus anak-anak perempuan, baru di belakangnya ibu-ibu atau wanita dewasa. Nah, belum kita saksikan sebuah masjid, atau saya belum pernah menyaksikan di sebuah masjid ada yang sangat baik begini, ya. Sopnya teratur rapi, bapak-bapak, terus anak-anak, anak-anak perempuan, baru ibu-ibu. Belum pernah melihat, paling tidak saya belum pernah melihat. Barangkali jamaah ada yang bisa melihat. Kebanyakan muhajirin. Ya, itu bagus. Nah, begitulah posisi imam dari imam, posisi makmum, posisi imam dari makmum. Sekarang kita lanjutkan pada bagian kelima, apa yang ditanggung oleh imam dari bacaan makmum. Dalam keterangan Rasulullah mengatakan, wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membacanya, maka kamu diamlah. Diam. Maka kesimpulannya sementara, kalau sholat jahriyah seperti maghrib dan isya dan subuh, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah kembali, sebab sudah ditanggung bacaan imam. Berat enggak tuh? Berat. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca Quran, makmumnya sebaiknya diam. Tidak kita ulangi bacaan Al-Fatihah. Tapi ini pendapat yang paling kuat ya. Ada lagi sementara pendapat lagi, kapan mau membaca Al-Fatihah ketika sholatnya jahriyah? Nah, itu ada pembahasan. Karena begini, baca Al-Fatihah itu kewajiban, baik sholatnya imam, sholatnya makmum, atau sholat sendiri. Imam Syafi'i yang mengambil pendapat itu, bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun, tidak bisa diwakilkan. Karena Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, maka ketika sholat jahriyah, mereka menyimpulkan, Imam Syafi'i mencari jalan. Maka ada yang fatwa ini, ada yang berhenti sebentar setelah waladhdallin, amin, imam mengasih jeda untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ini jelas sebuah keputusannya. Tapi apakah benar? Siapa yang menjamin bacaan jeda itu bisa memastikan bahwa makmumnya sudah selesai
ketika dia kasih jeda kemudian melanjutkan bacaannya. Siapa yang bisa menjamin salat itu tidak? Nah, ada begitu, karena baca Al-Fatihah itu jadi rukun. Sementara kebanyakan ulama mengatakan, mengambil hadis itu, fa idza qara'a fa ansitu. Kalau dia membaca, kamu diamlah. Sehingga dalam sholat jahriyah, makmum tidak baca Al-Fatihah karena sudah dibaca oleh imam. Tetapi dalam sholat siriyah, duhur dan asar, nggak dijamin oleh imam, bacaannya ditanggung oleh imam. Timbul masalah lagi, bagaimana seseorang yang datang terlambat pada sholat zuhur sudah ruku imamnya, apakah dia dapat rakaat itu? Padahal dia belum baca Al-Fatihah dan tidak kesempatan, tiba-tiba datang, pas datang udah ruku. Apakah mendapatkan rakaat itu sementara dia tidak baca Al-Fatihah? Maka itulah namanya fikih. Masing-masing ulama punya argumentasi. Karena jelas bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang mendapatkan jamaah, batas akhirnya imam sedang ruku. Ya, saya pikir cukup sekian ya. Nanti pembahasannya makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, ini kita koreksi sendiri. Jamaah kita masih banyak orang yang mencoba mendahului, sih tidak ada, tetapi membersamai imam itu penting. Ada kaul dari Imam Ahmad yang bagus sekali untuk kita praktekkan. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya kita ikuti, yang keliru dari kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.